Jadi kalau di Twitter ada yang tidak bisa berlogika, itu tandanya bukan orang PNS, ya kan? Iya dong. Selamat datang di Artistik Berisik episode Tara. Jadi pas kamu bikin critical thinking part 2, itu kan ada kayak premis-premisan. Premis-premisan, iya. Ini sebenarnya aku juga nggak tahu amat tuh premis itu. Itu ada di pelajaran apa sih dulu? Matematik, logika matematika. Logika matematika. Ternyata Tapi tuh kamu inget nggak ada PQR gitu? enggak. Lupa Enggak, banget. at all. Oke. Ya dia kan alumnus Kumon. Enggak dong. Alumnus Kumon. Tapi Kumon kayaknya nggak ada deh. Itu sih nggak tahu. Saya kan nggak pernah sampai lulus, jadi Kumon nggak ada. kenapa Karena di, itu kenapa di Kumon nggak ada ya? yang, Ada kali. Karena itu sebenarnya bukan menghitung. Ih, logika. Logika. Terus kenapa ada di matematika menurut kamu? Karena itu pakai aturan. Maksudnya pakai aturan? Sesuatu yang pakai aturan soal matematika. Sebenarnya iya nggak sih? Nggak tahu. Sebenarnya kan Negara pakai aturan kan tidak matematika. iya maksudnya tapi kan di-create-nya based on dasar-dasar yang matematis gitu sehingga terjadilah negara. Iya gak sih? Nggak tahu. Nggak bisa di-cover. Duh, nggak terlalu Capek nih. Kenapa sih? Pengen tidur. Canda. Ayo let's go. Bohong banget, candanya serius. Canda serius. Pokoknya kalau ada temen lo bilang canda, itu tuh serius tapi bercanda aja gitu. Serius coret. Iya. Serius coret. Nah Terus? kemarin itu ada satu hal yang kita omongin jika maka gitu ya. Jika hujan. Premis tuh selalu jika maka. Enggak, premis itu bisa apapun. Nggak bisa. Amalia cantik, itu premis. Nggak maksudnya. Tapi tuh selanjutnya premis keduanya apa? Ya bisa apapun, masalah dia bisa ditarik kesimpulan atau Aku enggak. pikir itu selalu ada dua. Misalkan Bisa berapapun. Ibaratnya aku sama kamu ngobrol kayak gini juga kita tuh saling memberikan premis. Kamu ngasih premis, aku ngasih premis gitu loh. jadi definisi premis tuh apa sih? Aduh, definisi premis apa ya? Ayo mau dicari coba. Terusin. Perlu dicari nggak? Ya nggak apa-apa. Kan kita mau memberitahu kepada khalayak. Kurang semangat nih kayaknya ya. Ayo yang di sana. Apaan? Ayo penonton dahsyat. Dahsyat tuh masih ada nggak sih? Masih deh kayaknya. Masa sih? Bintang-bintang yang sekarang terkenal kan dulunya. Iya, dulunya dari dahsyat, tapi kan Nah. apakah sekarang masih ada? Yang sekarang didahsyatin nanti terkenal. Jadi premis itu bisa dinyatakan benar atau salah. Sesuatu yang bisa dinyatakan benar atau salah. Apakah semua hal bisa dijadikan sebuah premis? Bisa. Tidak, ternyata tidak. Aku baru ingat. Oh, ternyata tidak. Heeh. Ralat. Ini adalah sebuah statement sih, premis. Statement yang Dimana kebenaran suatu argumen itu tuh berdasarkan suatu premis gitu. Suatu hal itu. Jadi dasar sebuah argumen dasar dari sebuah argumen yang benar atau salah. ya bisa dinyatakan benar atau salah. Yang kemarin kita omongin itu salah satu itu bentuk dari aturan logika. Oke. Bilang. Dan aturan-aturan lainnya itu ada banyak. Contohnya, semua yang Mabuk nih. semua yang Islam sholat. Misalnya. Yang Islam sholat. Tapi kita harus ingat nih, premis itu kan bukan suatu, kita harus bisa misahin premis dan faktanya ya. Tuh. Ada sebuah premis, ada sebuah fakta. Masa fakta? Dunia nyata. Fakta dunia ini dan premis logika tuh hal yang berbeda, nggak bisa kita satuin. Ya. Contohnya, semua penganut agama Islam sholat, ya kan? Nah, terus Aldo tidak sholat. Aldo tidak sholat, berarti Aldo tidak Islam. Aldo tidak Islam. Tapi pada kenyataannya tidak bisa kan? Tidak bisa dikonklusikan seperti itu. Ya mungkin si Aldo lagi dapet. Misalnya dia lagi sakit atau nggak bisa, emang tidak dimungkinkan dia untuk sholat, atau Aldo sudah mati. Ya. Super dark. Kayak gitu kan nggak bisa kan? Nah ini hanya logik, apa sih bahasanya? Premis logik atau logika berpikirnya aja gitu. Ya, karena ini kan berdasarkan aturan ya. Jadi
Dan yang kita omongin kayak gimana ya, kayak lagi belajar apa sih contohnya? Kayak lagi belajar apa sih? Susah deh ngasih penjelasan, maksudnya analoginya. Apa dia ngelak banget, parah. Ya gitu. Apaan anjir? Gak usah ribet-ribet banget. Dia kita mau simpel-simpel aja gak sih? Ya udah. Iya emang kan? Iya emang kamu mau nyiapin apa? Mau ngebahas ini satu-satu enggak kan? Ya udah. Dia tuh udah gak mampu tapi mau maksain dengan standar 100 yang gak ngerti banget sama cewek satu ini. Dari mana sih makhluk? Contoh simpelnya aja lah yang kemarin kita bahas tuh namanya kalau nggak salah silogisme. Jadi ada, kalau misalkan lo lihat matematika lagi tuh ada modus ponens, modus tollens. Dulu tuh kita ngeliat-liat kayak gini tuh dihafalin satu-satu ya. Untuk, kamu ingat gak sih? Beneran kamu gak ingat sama sekali ya? Iya, gak tahu sih, gue lupa. Itu sekolah tuh berapa tahun yang lalu sih? Itu ada di tes CPNS. Ada dong. Kenapa sih harus ada itu di tes CPNS menurut kamu, Vince? Jadi gini ya, menurut aku sih ini tuh dasar cara orang berpikir. Tapi jatuhnya gara-gara ini masuk ke dalam tes, orang jadi Memisahkan antara ini adalah sebuah pelajaran sama dunia nyata. Bener. Padahal ini tuh harusnya bisa kita terapkan di kehidupan nyata. benar. Berarti kalau begini, kalau tes CPNS terdapat silogisme hipotetik, berarti tandanya sebuah PNS tahu silogisme hipotetik. Berarti premis pertamanya, kalau lulus PNS, maka jago logika. Harus sih kalau menurut aku. Amalia lulus PNS. Amalia pasti jago logika. Iya. Orang yang jago logika, orang PNS jago logika, ya kan? Jadi kalau di Twitter ada yang tidak bisa berlogika, itu tandanya bukan orang PNS, ya kan? Iya dong. Karena PNS itu pasti bisa berlogika. Coba deh, kamu deh dari yang kemarin aku jelasin ke kamu itu, menurut kamu gimana dunia nyata versus dunia matematika? Ya ini agak lompat sih. Jadi tuh emang bener ya, apa yang kita pelajari di sekolah tuh nggak bisa langsung kita terapkan di dunia nyata gitu loh. Kita terlalu ada gap di mana ya ini sekolah. Ya aslinya emang nggak kayak gitu. Soalnya zaman dulu aku belajar ini, aku nggak pernah mikir ini tuh diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Itu gawat banget deh. Itu kayak ya losing the essence of belajar aja gitu. Lo kan belajar supaya bisa get through this life ya sebenarnya. Ya nggak sih? Iya. Tapi jatuhnya kamu berpikir bahwa itu tuh adalah hal yang sama sekali tidak beririsan dengan kehidupan ini gitu. Jadi terus what's the point of belajarnya dong, ya nggak sih? Iya, karena kan kita belajar dibilang, iya biar kamu nanti lulus ujian, kamu nanti dapat sekolah yang bagus misalkan atau apa. Nggak dikasih tahu ya nanti biar hidup kamu lebih mudah. Kamu bisa kalau ketemu orang, kamu jadi bisa berpikir logika atau kamu menghadapi netizen di sosial media, kamu bisa tahu gimana cara merespon terhadap segala sesuatu. Simple, hidup lo jadi lebih seru nih kalau belajar dan lo suka belajar gitu. Itu kan sebuah iming-iming yang sebenarnya wah seru kayak apa nih kehidupan gue nanti kalau gue mempelajari hal ini gitu. Karena ngebuat kita suka belajar itu caranya banyak. Tiap orang cara belajarnya beda. Tapi sekolah cuma ngajarin satu cara, jadi nggak bisa diinputkan gitu kan. Oke, kita balik lagi ke premis-premis ini. Kita sedang membahas silogisme hipotetik. Jika maka seperti contoh di Sejujurnya gue tuh juga video kayak nggak part dua. pernah hafal gitu ya namanya apa gitu. Cuman jatuhnya udah intuitif aja gitu. Betul, kayak Vince kasih tahu teorinya. Gue nggak tahu teorinya, tapi ya itu intuisi aja gitu. Intuisi Iya. dan empati kita aja. Kalau misalkan itu benar, maksudnya berarti nih orang get through this life without knowing this kind of theory, tapi somehow hal-hal yang ada di diri dia tuh bisa menavigate dia untuk akhirnya dia benar menarik kesimpulannya gitu kan. Karena sebenarnya kamu punya hal-hal lain lah yang bisa mendukung yang akhirnya ini tuh true buat diri kamu gitu. Kan ada ya orang yang ngeliatin itu kayak enggak kayak gitu. Terutama kalau misalkan udah dimasukin ke percakapan sehari-hari gitu. Contohnya misalkan
Contoh. Ada orang yang pertama dia bikin premis gini, jika dia bermaksiat maka dia tuh bakal susah dapat kerja. Kenyataannya dia tuh emang bermaksiat, so make sense buat dia bahwa dia tuh susah dapat kerja gitu kan. Itu betul kan. Kalau di sini berarti dia masuk Betul dari segi premis logik itu ya. cara struktur logikanya itu betul. Ya silogisme ini kan. Tapi pada kenyataannya kita nggak tahu nih, karena kita harus nanya orang yang buat rules tersebut, which is Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya di tweet itu dia making a premise gitu. Berarti dia cara berpikir dia misu-misu nih. Dia bilang, lah gua kan udah gak bermaksiat. Berarti sekarang dia mau ubah diri dia nih. Gue sekarang udah gak bermaksiat lagi. Gue gak berzina, gue nurut sama orang tua. Terus yang dia simpulkan adalah dia berpikir kalau gue gak berzina, gak bermaksiat, artinya gue bakal gak susah lagi dapat kerja. Not necessarily gampang ya, tapi gak susah lagi. Tadi kan karena di premis pertama dia bilangnya Susah kalau dapat berzina kerja. dia susah. Dari situ sebenarnya cara dia menarik kesimpulan itu gak tepat kalau kita lihat dari aturan logikanya. Karena kalau misalkan jika P sama kaki terus Tidak ki. maka tidak P. Tidak ki artinya dia kenyataannya dia itu nggak susah lagi dapat kerja nih sekarang. Artinya dia itu Tidak berzina lagi. udah nggak berzina lagi. Tapi kenapa kalau tidak P nggak bisa tidak ki, Vin? Tadi dia berzina, susah dapat kerja. Dia tidak susah dapat kerja, maka dia tidak berzina. Terus tapi kalau misalnya dia tidak berzina, kita nggak tahu kesimpulannya, ya kan? Ya nggak bisa ditarik kesimpulan. Kenapa? Ya karena Karena dia tidak berzina doang, terus apa? Gitu kan ya maksudnya? Lebih ke arah kayak gitu, betul kan? iya. Sama kayak tadi contohnya, Hujan, jika maka hujan, jalanan basah. maka jangan basah. Itu adalah statement yang itu premis dan premisnya itu betul secara kenyataan ya. Kalau misalkan hujan di atas jalanannya ya jalannya basah. Jika tidak basah, maka tidak hujan. Jalan gak basah nih. Ya terus udah pasti gak hujan kan. Gitu. Tapi kalau tidak hujan, jalanan tidak basah. Nggak bisa. Nggak bisa tidak basah. Nggak bisa. Kenapa? Karena ya tidak hujan doang. Terus kenapa? Kalau nggak hujan, Apa kek yang apa? terjadi? Bisa banyak. Gitu. Paham nggak? Paham nggak lah? Pada saat kamu tahu aku baru memahami hal itu di saat kamu bikin video, apa yang kamu rasakan, Vince? Enggak sih, ini sebenarnya kawan mistik ketika orang mempelajari logika. Karena otak kita nangkepnya tuh bolak-balik. Misalkan kalau miskin gak punya duit, kalau gak punya duit ya miskin gitu. Kok salah? Kalau punya duit sama dengan kaya. Kalau gak punya duit sama dengan gak kaya. Padahal kalau nggak punya duit, ya belum tentu dia nggak kaya. Tapi kalau dia Tapi nggak kaya, soalnya udah dia pasti suka dia kayak gini. nggak punya duit. Kayak, bro, pinjam duit dong bro, bisa gitu. Gue gak punya duit. Ih, kan dia kaya, masa gak punya duit? Iya, maksudnya dia tuh kayak udah termix up gitu. Yang aku samain kemarin, aduh sakit. Biar melek kali, Vince. Sakit banget. Yang aku bilang sama Mulia tuh kemarin, sometimes si logika-logika ini tuh got mixed up with cara kita hidup dan memaklumkan sesuatu. Apa karena kita tuh gak ada si premis pertamanya dulu? Ya karena sebenarnya ketika kita udah berinteraksi kayak gini ya premis-premis itu udah Keblend kan? ya keblend, semuanya keblend gitu loh. Iya, jadi Kalau mau dijadiin 1, 2, 3 gitu ya jatuhnya jadinya mikir lagi kan. Orang kebanyakan gak mikir gitu kan ya. iya kebanyakan orang gak mikir, betul. Karena udah terlalu intuisi, Ya terlalu intuisi. jadi cepet aja. Cuma yang bikin jadinya gawat kan Padahal ketika- semuanya bisa ya dipremisin ya? Maksudnya Bisa, semuanya bisa kayak kita kayak, ya nggak bisa, kita nggak bisa tarik kesimpulan itu. Jika berusaha maka disebut rajin. Jika disebut rajin maka sukses gitu. Oh, oke. Jadinya bisa ditarik kesimpulan bahwa Ini jika silogisme berusaha, tadi. ini beda lagi, ini silogisme. Jika berusaha, maka sukses. Gitu bisa ditarik kesimpulan kayak gitu. Pakai aturan silogisme. Tapi kita nggak bisa nentuin juga pada saat kenyataannya. Rajin itu nggak akan selalu bisa sukses. Nah, akhirnya jatuhnya itu kan sebuah premis contoh aja ya untuk Menyontohkan menyontohkan si silogisme. silogisme. Tapi di kehidupan nyata, akhirnya si premis-premis kita ini adalah ya jatuhnya value kehidupan kita sendiri gitu loh. Betul. Jatuhnya ya si premis yang kamu punya, kayak contoh tadi, jika berusaha maka disebut rajin. Ya lo live this life up to that value atau enggak? Lo kayak emang orang yang valuing effort gitu untuk dianggap sebagai orang yang
rajin atau enggak, atau bagi lo kayak rajin gak rajin tuh gak masalah lah, yang penting hasil akhirnya kayak gitu kan bisa juga. Ya jadinya tergantung pribadinya apakah memegang teguh si premis-premis itu. Ya jatuhnya kalau misalkan ada orang yang berargumen memakai premis itu, lo juga harus gimana ya, jatuhnya harus mengakses lagi. Nggak cuma bisa menyalahkan aja, tapi menyalahkan cara dia mengambil kesimpulan ya, maksudnya. Kayak tadi sih yang maksiat dan nggak dapat kerja. Nggak dapat kerja. Jika maksiat maka tidak dapat kerja, itu kan masih bisa diulik-ulik lagi ya. Kayak apakah orang yang maksiat itu beneran nggak dapat kerja? Kalau gitu bahkan bisa jadi dijadikan data sendiri. Misalnya kalau emang ada orang yang niat, siapa yang maksiat, yang mana yang dapat kerja. Mungkin kalau misalkan didatain gitu bisa kali ya. Ya bisa aja. Ada nggak korelasinya maksiat dengan nggak dapat kerja? Tapi kan berhubung ini nih suatu hal yang satu berbau agama, yang satu berbau apa ya, logika, berpikir. Jadi orang belum apa-apa udah kayak, ya pasti tetap penting lah namanya bertaubat gitu misalnya. Dia tidak berzina lagi. Ya tidak ada yang bilang itu tidak penting gitu kan. Tapi karena yang mereply bilangnya coba deh benerin ininya dulu. Mengutamakan logikanya, ya enggak. Jadi dianggapnya salah. Banyak banget hal kayak gitu di dunia ini ya. Ya kadang tuh pertengkarannya tuh nggak perlu ada in the first place gitu. Tidak perlu dipertengkarkan. Karena kalau misalkan lo breakdown nih, ya sebenarnya itu cuma masalah lo punya premis A, gue live up to premis alpha. Yang nggak nyambung kita nggak pakai premis yang sama untuk menarik kesimpulan gitu. Tuh. Gitu. Itu masuk kayak nggak matters buat gue gitu argumen lu. Cuma orang kadang nggak bisa tuh. Orang ngerasa harus, ya lu salah ya bener gue lagi. Iya, padahal perbedaan premis yang dipegang aja. Ya semua hal jadi bisa salah bisa benar gitu loh. Susah banget deh untuk orang bisa mengerti hal itu ya. Gue gak ngerti deh. Capek gitu loh, kadang gue kayak gimana, kenapa sih ini orang-orang? Karena kita selalu dapat wejangan itu kan dari orang tua ya. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang yang berbeda premis-premis ini, kita bilangnya premis-premis aja. Terus kita katakan bilang itu lagi ke orang tua kita karena kita keadaannya waktu itu masih kecil. Terus orang tua kita cenderung, ya kebanyakan, tidak semua, itu bilangnya, itu mah salah, nggak bener tuh kayak gitu. Nah, cuma sebenarnya ada hal yang bisa disalahin dibenerin gitu ya. Itu jatuhnya jadi ngomongin yang itu lagi tuh, soal apa hal yang benar absolut, apa yang sebenarnya halnya itu relatif gitu loh. Kalau premisnya bagi aku adalah, menurut aku Sunrise itu West Amalia. Premis aku tuh, kamu nggak boleh menyerang premis aku karena itu I live up to that value. Sun rises in the West. Ya nggak bisa kan kayak gitu, karena kenyataan. Ya. Kenyataan pada sekarang ini ya. Sama aja. Iya gak sih? Iya sih. Ya cuma kan maksudnya kalau ngomongin kayak gitu, ya kita harus ya intinya adalah kita harus tahu konteks juga lah. Iya. Segala sesuatu harus ada konteksnya juga. Jendela range-nya tuh ya Ya kayak kita ngebunuh orang tuh salah apa bener sih? Ya salah. Cuman kalau misalkan di kondisi yang kita terjebak antara gua dan maling di rumah, terus akhirnya gua terancam, either dia bunuh gua atau gua bunuh dia, ya gua bunuh dia. Tapi nggak bisa dibilang kalau gua ngebunuh dia itu salah, karena ya itu di suatu hal yang terancam gitu kan. Tergantung konteksnya lagi. mana ya? Hidup ini tuh gimana sih sebenarnya? Aduh, kalau misalnya yang waktu itu kita sempat bahas Reza Rahadian itu nggak ganteng, tidak sama dengan gue bilang Reza Rahadian itu jelek. Nah itu apa Vince kalau itu? Ya itu logika juga. Itu logika juga. Ya misalkan ganteng itu P ya, jelek itu misalkan Q. Tidak P kan nggak sama, tidak P itu kan nggak sama dengan Q. Tidak P, tidak P. Lawannya tidak P, P. Lawannya Q ya tidak Q. Ya udah, tuh kayak gitu sama kita juga sempat bahas tuh videonya di sini videonya. Terus aja nih ada rantai-rantai kesana sini. Ampun deh, orang-orang emang ya. Iya. Tapi soalnya kalau tidak ganteng ini tuh
kadang digunakan sebagai bahasa halus dari jelek sih. Kayak misalnya, Bisa. menurutku sih nggak ganteng ya, bukan selera gue. Nah itu kan akhirnya jadinya pemakluman kan. Iya. Itu yang aku maksud. Kayak akhirnya orang, oh dia bilang gak ganteng, emang dia nggak suka aja kali, oh emang menurut dia jelek kali gitu. Atau kadang orang yang bilang gak ganteng juga sebenarnya yang dia maksud jelek, cuma dia ya itu tadi apa namanya, kepengen bilangnya gak ganteng aja, jangan jelek gitu ya. Iya, pengen bilangnya secara halus, ngomong Ya, jelek kan secara ada- halus Ada hal kayak dengan gitu cara juga ya tidak di ganteng. kehidupan ini. Sebenarnya banyak banget yang harus dipelajari gitu ya, menurut aku sih. Iya, dipelajari ulang ketika umur kita segini kayak lebih bagus ya. Ya karena otaknya udah Udah lebih sadar. fully develop ya. Kalau dulu kan kayak kita nggak sadar harus sekolah jam 7, terus ngapain sih? Jelas banget, capek banget tuh sekolah. Berapa tahun tuh? 12 tahun, anjir. Gila, pasti alternatif lain dari sekolah. Sekolah tuh tempat buat temen-temen doang ya. Cuma Iya, kalau misalnya buat orang-orang yang nggak suka sekolah ya. capek sama dunia ini. Kan kalau misalkan lo mau nanya silogisme yang lain, tadi kita bahas secara santuy. Energi kamu gede banget. Makasih udah nonton video ini tentang premis. Dilatih ya premis-premisnya. Dikumpulin premis-premis yang benar. Iya, jangan segala sesuatu tuh dipakein perasaan, nggak perlu, nggak semua hal harus dirasain, nggak perlu. Dirasain. Nggak perlu guys. Tidak bisa dia ngomong kayak gitu. Nggak, maksudnya kayak gitu. Aku selalu merasakan segala sesuatu apa? Nggak, maksudnya don't internalize everything. Kayak sampai tweet gitu dia muncul gitu kan ya. Kalau misalkan orang ngomong pribadi sama lo, iyalah lo masih bisa internalize gitu. Tapi kalau misalkan random tweet muncul di timeline lo, terus akhirnya lo sampai nge-tweet bla 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 memaki orang-orang, itu kayak lah, Grow up. glow up lah, glow up, Grow up. inside and outside, oke? Grow up dan grow up. Bye.